Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, hari ini Kak Jenny senang sekali. Kenapa? Karena kita semua, adik-adik juga, hari ini masih diberikan kesehatan. Sehingga hari ini kita bisa memulai ibadah sekolah minggu secara online ini adik-adik. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan kita mau naikkan pujian Yesus kupanggil. Kita mau Tuhan Yesus ada di dalam hati masing-masing kita, memimpin kita agar kita dapat beribadah dengan bersungguh-sungguh. Kita pujikan Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami, memberi kesehatan, sehingga hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami telah mengundang Engkau masuk ke dalam hati masing-masing kami. Biarlah Tuhan Engkau tuntun kami, Engkau berada di tengah-tengah ibadah kami, agar kami dapat bersungguh-sungguh memuji Tuhan, dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini adik-adik gimana kabarnya? Luar biasa atau nggak baik Kak Jenny? Gimana kira-kira? Kak Jenny percaya kita semua hari ini kabarnya luar biasa baik. Kita hari ini sudah semangat memuji Tuhan. Nah puji Tuhan ya adik-adik, hari ini bila kita diberikan keadaan yang sehat, sehingga kita bisa memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau bersyukur, kita mau gunakan mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Ya adik-adik, kita berdiri. Kita mau naikkan pujian Satu Mulut dan Hidungku. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita adik-adik. Kita mau gerakan badan kita. Satu mulut dan hidungku. Dua, apa saja yang dua? Mata, telinga, tangan, kakiku. Hitamnya rambutku. Oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Katakan dengan mulut. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kaki ku melompat
Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan yang baik. Seringkali kita itu tidak mau taat loh datang ke gereja. Kita juga sering dapat bisikan-bisikan yang kadang membuat kita jadi males-malesan untuk datang ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, kira-kira siapa ya yang bisiki kita untuk berbuat gak baik? Siapa? Iya, pastinya dia adalah si jahat. Nah, si jahat itu siapa? Iblis. Tapi adik-adik, kita sebagai laskar-laskar Kristus yang kecil-kecil ini, kita tidak perlu takut. Kita mau gunakan senjata iman kita untuk mengalahkan si jahat. Oleh karena itu, kita mau lanjutkan pujian kita dengan kita pujikan Saya Laskar Kristus. Ya, tetap dengan berdiri adik-adik, kita mau pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita pujikan sekali lagi, katakan saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, ya kan? Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan diri kita untuk firman Tuhan memberkati diri kita untuk terus beriman dan teguh kepada Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom adik-adik, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan dan membacanya, kita akan sama-sama tundukkan kepala kita dan kita akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga setiap kami boleh benar-benar mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon penyertaan dan kami setia Tuhan menyertai agar pewartaan firman-Mu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Elimas si penghalang. Nah, siapakah Elimas? Kita nanti akan belajar bersama-sama adik-adik. Kita akan buka sama-sama satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai dengan 12. Mari bersama-sama kita membacanya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak hanya kita baca, tapi kita juga mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Barnabas dan Saulus disuruh Roh Kudus untuk berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Nah, di dalam perjalanannya ke sana adik-adik, dan tiba di tempat tujuan mereka memberitakan firman Tuhan dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sehingga mereka sampai di Pafos. Nah, adik-adik, di sana ada seseorang yang bernama Bar-Yesus, atau kita panggil saja Elimas adik-adik. Nah, si Elimas ini adalah seorang yang tinggal di sana di Pafos. Ia terkenal sebagai seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, satu profesi yang penuh dengan kontroversi adik-adik ya, menjadi seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, dia memiliki seorang teman yang adalah gubernur pulau itu, Pulau Pafos, yaitu Sergius Paulus.
Dia adalah seorang yang sangat cerdas. Bahkan gubernur memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi adik-adik, pertemanan antara Elimas dan juga gubernur Sergius Paulus pasti sangat menguntungkan Elimas. Karena Elimas yang adalah seorang tukang sihir, dia akan mendapatkan keuntungan saat dia berkawan baik, berkawan erat dengan seorang penguasa. Sehingga tentu saja adik-adik, dia nggak suka ketika kawannya tersebut mulai ingin belajar firman Tuhan. Seorang gubernur tersebut yang adalah Sergius Paulus adalah orang Romawi adik-adik. Tapi dia rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dari Barnabas dan Saulus. Sehingga Elimas ini berusaha untuk menghalang-halangi kawannya tersebut untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Barnabas dan Saulus. Sehingga dia membujuk, membelokkan gubernur tersebut dari imannya. Seseorang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, tetapi justru dibelokkan imannya supaya dia tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, supaya dia tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Saulus yang juga disebut Paulus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia tahu ketika Elimas menghalang-halangi Sergius Paulus, sang gubernur tersebut. Tentu saja adik-adik, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri Paulus. Sehingga dia pun akhirnya menegur dengan kata-kata yang sangat keras adik-adik. Coba adik-adik lihat di ayat yang ke-10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu pula orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, dan dia takjub akan pengajaran Tuhan. Nah adik-adik, ketika seorang yang membalikkan, membelok-belokkan pengajaran, bahkan yang menyesatkan orang lain, yang menghalang-halangi seseorang mengenal akan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, maka Roh Kudus bekerja adik-adik. Sehingga Elimas pun dihukum oleh Tuhan. Dia menjadi seorang yang buta karena dia telah menghalangi kawannya untuk mengenal Tuhan. Karena Elimas tahu kenapa dia harus menghalang-halangi. Karena dia tahu mungkin keuntungannya sebagai ahli sihir ya, itu akan mengurangi pendapatannya. Mungkin orang-orang akan tidak lagi percaya kepada dia ketika mulai mengikuti jalan Tuhan. Sehingga dia mencoba menghalang-halangi, membisik-bisikkan untuk orang-orang lain tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi selalu adik-adik ya, ada hukuman Tuhan bagi orang-orang yang telah menyesatkan orang lain. Tuhan tidak tinggal diam, Roh Kudus bekerja. Sehingga Paulus tahu dengan pasti bahwa Elimas akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan karena dia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Siapa nih yang kadang-kadang tanpa kita sadari adik-adik, kita juga menjadi seorang Elimas loh adik-adik. Kita membisik-bisikkan ketika teman kita, misal nih ke sekolah minggu, ngajak ngobrol aja teman kanan kirinya. Ada yang mau dengarkan firman Tuhan, diajak bisik-bisik, sehingga tidak lagi fokus kepada firman Tuhan. Ada yang ingin memuji Tuhan sungguh-sungguh, kalian ajak mereka ngobrol sendiri atau asik sendiri, sehingga teman kalian yang sebenarnya rindu untuk beribadah kepada Tuhan, mereka akhirnya tidak lagi bisa beribadah dengan baik karena kalian adik-adik semuanya telah menghalang-halangi seseorang untuk mengenal Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dengan baik.
Nah, jangan sampai ya adik-adik ya, kita menyesatkan teman-teman kita dengan membisikkan hal-hal yang buruk untuk mereka lakukan. Jangan biarkan kita menjadi seorang Elimas yang menyesatkan orang lain, yang menjadi penghalang bagi pekerjaan Tuhan dinyatakan. Jangan sampai adik-adik kita menjadi seperti itu ya, karena Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik, gubernur yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan pun akhirnya dia kehilangan kesempatan. Dan Tuhan tidak tinggal diam adik-adik, Tuhan bekerja. Nah, bagaimana dengan kita? Mari mulai hari ini adik-adik kita mau belajar untuk bisa menjadi alat Tuhan. Jangan sampai kita menyesatkan teman kita. Jangan sampai kita akhirnya membelokkan iman teman kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai akhirnya kita pun dihukum oleh Tuhan karena ketidaktaatan kita, karena perbuatan kita yang menyesatkan orang lain. Nah, sehingga kita tahu dengan pasti bagaimana dengan orang-orang yang akhirnya kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan karena kita telah menyesatkan mereka. Mungkin ketika hari Minggu adik-adik, ketika teman kalian mau beribadah kepada Tuhan, kan halang-halangi, gak usah ke gereja yuk, mending kita main saja. Kita bolos aja yuk ke gereja yuk. Lebih asik kita main game, lebih asik kita nonton TV saja, gak usah ke gereja yuk. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik juga melakukan hal yang seperti itu? Menghalangi teman kalian yang mau beribadah? Kalian menjadi sama seperti Elimas yang menghalang-halangi seseorang ingin mengenal Tuhan. Mari kita mengkoreksi diri kita adik-adik. Apakah tanpa sadar kita telah menjadi Elimas-Elimas bagi orang lain? Jangan lupa adik-adik bahwa Roh Kudus melihat, bahwa Roh Kudus bekerja, sehingga kita pun juga harus berhati-hati. Jangan sampai hanya itu juga dihukum oleh Tuhan adik-adik karena ketidaktaatan kita. Mari bersama-sama kita mohon kiranya Tuhan boleh memberikan kita hati yang murni. Mari kita benar-benar boleh dibekakan oleh Tuhan agar kita tidak mudah kena bisik rayu ataupun hal-hal yang menyesatkan di sekeliling kita. Jangan biarkan ada Elimas-Elimas di sekeliling kita yang membuat fokus kita untuk mengenal Tuhan akhirnya hilang, ataupun kita menjadi pelaku-pelaku seperti Elimas yang membisikkan hal-hal yang menyesatkan kepada teman-teman kita, sehingga mereka, teman-teman kita, kehilangan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya, sehingga kabar baik itu pun tidak tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita membaca ayat hafalan kita pada hari ini adik-adik, dari Ulangan 11 ayat 16. Ulangan 11 ayat 16 yang berbunyi demikian. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Adik-adik, hal yang terakhir yang Kak Cis mau sampaikan, di dunia ini begitu banyak hal yang bisa menyesatkan kita. Entah teman-teman kita, orang-orang, apapun yang ada di sekeliling kita bisa menyesatkan kita. Untuk kita harus tetap dekat kepada Tuhan. Kita harus terhubung terus dengan Tuhan agar kita diberikan kepekaan untuk mengetahui hal-hal tersebut adalah hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kita pun juga harus berhati-hati agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang akan mengenal Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa setiap kami harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, agar ketika ada orang-orang yang menyesatkan kami, menghalang-halangi kami untuk mengenal Tuhan, kami terus dengan iman yang teguh, terus mau percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bujuk rayu dunia ini pun, godaan-godaan apapun yang mencoba menghalangi untuk kami mengenal Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu. Juga Tuhan, tolong kami agar kami tidak menjadi Elimas-Elimas yang menghalang-halangi orang-orang di sekitar kami untuk mengenal Engkau. Ajarkan kami
untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman meneguhkan setiap kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikirimkan melalui rekening yang ada di GKI Kediri. Adik-adik nanti bisa minta tolong mama papanya untuk mentransfer ke gereja GKI Kediri. Nah, dengan memberikan persembahan, kita mau iringi dengan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita pujikan bait yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan kami berkat sehingga kami dapat sisihkan untuk memberikan persembahan bagi gerejamu. Biarlah Tuhan, Engkau berkati mama papa kami yang senantiasa bekerja, Engkau berikan kelimpahan berkat hanya oleh karyamu saja Tuhan Yesus. Kami telah memberikan persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya persembahan ini berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adik-adik kita mau belajar untuk lebih peka. Lebih peka kenapa? Mendengarkan suara Roh Kudus melalui firman-Nya. Suara Roh Kudus itu yang akan menuntun kita untuk terus berbuat baik, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh bisikan siapa tadi adik-adik? Si jahat. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan kita memuji Tuhan, bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Katakan, ku kan menari. Hariku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Kita pujikan sekali lagi, bila Roh Allah ada.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah membimbing kami, sehingga hari ini kami dapat beribadah dengan baik dan bersungguh-sungguh. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan firman Tuhan hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati juga aktivitas kami selanjutnya. Biarlah apa yang akan kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini dengan kami menutup doa ini. Terima kasih, kami berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Happy Sunday adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.